Bukan hal yang aneh lagi pemerintah memberikan kepada masyarakat, mitra atau pers dan LSM bingkisan Natal atau parsel di penghujung akhir tahun. Namun berbeda halnya yang terjadi di penghujung akhir tahun 2023 ini. Beberapa orang pers dan LSM sangat kecewa dengan perlakuan instansi pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Menurut pengakuan beberapa orang pers dan LSM, seperti yang disampaikan Rudianto Huta Barat, dari media Patroli Hukum, pada hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 sudah mendatangi kantor BKAD hendak mengambil parsel. Namun pegawai yang ada di lobi menyarankan agar mengisi daftar nama terlebih dahulu, dalam lembar kertas yang sudah disediakan sebelumnya, karena besok baru bisa diambil parselnya. Pada hari Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023 kata pegawai BKAD Taput. Seperti dalam liputan inilah yang disampaikan Rudianto Huta Barat dari media Patroli Hukum, mewakili insan pers di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Ini ada beberapa rekan wartawan sedang ngumpul-ngumpul gitu ya, seperti ada yang mau diambil atau gimana, kira-kira apa keluhannya Pak? Iya, begini Pak. Kita kan insan pers. Biasanya setiap tahunnya Natal menjelang tahun baru di Penloka ini adalah menyediakan semacam paket lah. THR enggak lah, jenis paket lah untuk informasi insan pers. Bahkan kemarin kita datang karena ingat waktunya, kita datang kemarin itu disuruh isi daftar, isi nama media. Katanya besok istilahnya hari ini untuk dikasih paketnya gitu. Ya. Tadi pagi kita sampai dibilang nanti siang, siap makan siang. Sampai kita tadi siang nggak ada katanya. Bahkan sampai sore ini. Sudah habis. Sudah habis. Kita kayaknya bola pimpong dibuatnya, orang ini nggak dihargai kita gitu. Oh begitu ya? Anggap ini pelecehan juga ini, melecehkan insan pers ini. Begitu ya Pak ya? Iya. Kita. Sedikit Pak, waktu Bapak mengisi daftar yang mereka maksud, kira-kira masih ingat nggak Pak, Bapak urutan keberapa gitu? Yang dimana kita maksud, apakah sudah ada ratusan memang jurnalis mungkin yang mendaftar gitu, membuat namanya? Kemarin kita kalau nggak salah itu paling di urutan kelima kita, tapi udah banyak juga kawan. Masih kelima ya? Ya untuk mengisi nama, gitu. Nama media gitu. Iya, iya, iya. Katanya setelah kemarin itu hanya mengisi nama dulu, daftar dulu. Besok itu hari inilah dikasih sekedar lah gitu, sekedar paketnya. Entah apa namanya itu. Tapi hingga hari ini tidak kunjung diberikan gitu ya kira-kira ya? Kita datang pagi tadi, katanya oleh pegawainya tadi nanti siang siap makan siang. Kita sahabat kita pergi lagi. Kita agak udah siap makan siang, kita datang katanya udah habis. Sudah habis katanya. Kita tanya kemana, jadi apa artinya itu isi daftar? Katanya nggak ada lagi, soalnya udah habis. Nggak tahu kita apa maksudnya ini di Penloka ini. Oke. Kalau memang mereka mau tanya keabsahan kita sebagai insan pers, kita jelas, kita bisa tunjukkan kan gitu. Oke Pak. Mirisnya kita jadi kayak apa ini, nggak tahu lah apa mengartikannya ini. Ya, selamat sore Pak. Selamat Ini sore. ya tadi saya memperhatikan ya bahwasanya rekan-rekan di sini agak sedikit ada adu argumen dengan pegawai yang ada. Kira-kira apa kendala Pak? Ada apa yang terjadi? Ini kan suasana Natal dan Ya. menyambut tahun baru tahun 2024. Ya, bagian kita sebagai pers dan LSM berkunjung ke dinas ini di Penloka. Kemungkinan ada berita kawan-kawan bahwa dinas Penloka ada menyediakan sepertinya paket Natal begitu. Tapi pada sore hari ini kebetulan kita langsung jumpa dengan Pak Kadisnya, Pak Kijo Sinaga, menyatakan sama kita, tunggulah, nanti saya telepon personnya yang bisa berperan di situ katanya. Tetapi setelah punya telepon, saya diimbau bahwa hanya saya katanya Simon Sinaga yang mendapat paket itu. Jadi saya keberatan karena rekan sini ada masih 10 lagi, tidak etis hanya saya yang menerimanya. Jadi mohonlah kiranya para pejabat di Tapanuli Utara ini supaya memikirkan dengan seksama bahwa pers itu
sependeritaan. Tidak ada yang dia nak kandungkan dan ada yang dia nak tirikan. Begitu kira-kira. Begitu ya. Ini rekan-rekan ini kan gitu kan. Iya, iya. Nah, gitu. Berarti Jadi, kalaupun ada statement-statement anggota, mungkin yang disediakan contohnya 50 juta, tapi mungkin anggotanya ini yang menelepnya lagi supaya tidak dibagikan begitu. Ini yang kira-kira mau kami rilis juga nih. Mungkin naik di berita online yang saya naikkan ini. Ya. Nah, biar pihak bupati juga mengetahui dengan humas kan. Intinya di situ tidak ada yang dia nak tirikan dan dia nak kandungkan di sini. Benar. Gitu. Nah, betul. begitu ya. Sedikit tambahan dari saya, terlepas kemajuan Tapanuli Utara tidak lepas dari campur tangan pers. Perlu Bapak Ibu ingat. Itu dari saya. Oke. Jadi sedikit lagi Pak. Kebetulan saya di sini hadir, ada anggota saya memberikan informasi bahwa mereka itu anggota saya dari LSM APTI juga kurang dihormati lah. Mungkin hanya yang dekat-dekat sama mereka ini pejabat ini yang disantuni gitu. Jadi rasa keberatan itu saya hadir di sini sebagai Ketua DPD Sumut LSM APTI. Saya merasa terpanggil. Kenapa kok bisa begitu? Kira-kira begitu. Begitu ya. Ya. Yang intinya jangan sebagian diberikan, sebagian tidak ya. Artinya dalam hal itu tidak setuju gitu ya. Betul. Ya kehadiran kita yang kita utamakan sebenarnya ke Dipen Loka ini karena Dipen Loka yang memproses bagian pencairan segala bentuk uang APBD ya. Pada tanggal 29 ini sudah termasuk penggunaan anggaran tahun 2023 ini termasuk akhir. Jadi sebenarnya tujuan kita ini mau konfirmasi bagaimana sedotan APBD yang ada di Tapanuli Utara ini apakah sudah real 100% sebagai pembuktian termasuk fisik juga termasuk rutin. Jadi sebenarnya ini kami datang ke sini untuk tujuan seperti itu, tapi karena pintu tertutup, ya kita pun jadi merasa tanda tanya besar ini. Ini ada apa ini? Maksudnya apakah memang ini sengaja menutupi agar tidak bisa dilihat atau dikonfirmasi pers secara pemasukan biodata termasuk kontrak yang telah diselesaikan fisiknya atau memang dana rutin yang dikelola APBD Taput ini. Nah ini rasanya kami sangat merasa tidak enak begitu karena tidak diberikan pintu masuk begitu. Ya, harapannya Pak untuk Harapan kita kalaupun contohnya ini di Penloka ini sudah sore, tapi biasanya di mana saja pun kabupaten kota di seluruh Indonesia kalau sudah akhir-akhir tahun seperti ini sampai jam 12.00 pun masih terbuka kantornya karena dianggap sangat penting. Tapi ini kok jadi tertutup, ini salah satu kecurigaan bagi kita nih. Simon Sinaga, Ketua DPD Sumut LSM Aliansi Pemantau Transparansi Indonesia APTI, menyampaikan pada media ini, agar pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak membeda-bedakan sesama pers dan LSM. Jangan seperti ada yang dianaktirikan dan dianak kandungkan, tegasnya. Demi perimbangan berita yang akan diterbitkan dan ditayangkan di TV streaming media ini, Kepala BKAD Taput, Kijo Sinaga, SE, MSI, sudah dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp-nya, dan menyampaikan, jumpa Majo Peleman, LG di luar AU, yang kemungkinan maksud dari SMS-nya, temui aja dulu Pak Leman, saya lagi di luar. Sebelum berita ini diterbitkan dan tayang di TV streaming, awak media ini kembali konfirmasi untuk menghindari berita tendensius. Namun hingga rilis berita ini dikirim ke meja redaksi, SMS masih contreng 1. Dan foto profil WhatsApp Kepala BKAD Taput Kijo Sinaga, SE, MSI, sudah tidak bisa terlihat lagi. Diduga awak media ini sudah diblokir. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online Target Daerah.com melaporkan, BMT Manalu.